Halo warga yang berbahagia, selamat datang. Konten ini akan membahas apa saja persiapan umroh yang harus kamu siapkan sebelum berangkat umroh. Bagi yang pertama kali atau bahkan yang sudah pernah, pasti ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, ya enggak? Jadi di video kali ini saya akan share beberapa yang perlu kamu siapin supaya perjalanan ibadah umroh kamu jadi lancar dan penuh berkah. Let's go. Persiapan dokumen, paspor, visa, dan macam-macam. Hal pertama yang pastinya kamu siapin adalah dokumen-dokumen penting, terutama paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum keberangkatan. Jadi kemarin pengalaman pasporku itu masih berlaku selama 5 bulan. Cuma ternyata di sana ada aturan untuk paspor itu minimal 6 bulan. Akhirnya mau tidak mau sebelum berangkat saya memperpanjang paspor saya menjadi baru. Yang awalnya masih paspor biasa, kemudian sekalian saya bikin paspornya. Itu juga nggak tahu kenapa untuk aturan ini, karena mungkin kalau di sana kita ada masalah ya, kita harus extend di sana apa gimana, karena terdapat masalah, mungkin itu biar lebih aman mungkin ya dengan aturan minimal berlaku selama 6 bulan ini. Jadi pastikan teman-teman memperbarui paspornya untuk masa aktifnya itu minimal 6 bulan aktif. Walaupun itu 5 bulan setengah pun tetap harus diperbarui. Lalu jangan lupa pastikan visa umroh sudah ada. Beberapa agen travel menyediakan paket lengkap, jadi pastikan kamu memilih yang terpercaya ya. Jangan sampai ada kendala dengan dokumen, karena itu bisa jadi masalah besar saat sudah di sana. Pokoknya dokumen itu sangat penting, jangan sampai hilang dan macam-macam, itu penting. Kedua, memilih travel umroh yang terpercaya. Jadi, pilih agen travel yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Cari referensi dari teman-teman atau keluarga yang sudah berangkat umroh. Hal ini penting, karena banyak hal yang perlu diurus, mulai dari tiket pesawat, penginapan, hingga transportasi di sana itu kadang ribet banget. Jadi di 2025 ini ada kejadian jamaah yang terlantar karena di-cancel pihak hotel. Allah, banyak jemaah terlantar. Emang Madinah lagi kredit banget ya Rob. Tidak tahu travel dari mana, ditelantarkan sama pembimbingnya sampai 10 jam ini belum dijemput-jemput. Entah itu karena masih travel baru sehingga terkena penipuan pemesanan hotel atau seperti apa kurang tahu. Tapi harus selalu hati-hati dalam memilih travel. Pastikan travel sudah punya track record yang baik. Kemudian juga pastikan agen perjalananmu juga memberikan informasi yang jelas tentang rencana perjalanan dan fasilitas yang tersedia. Jadi benar-benar travelnya itu harus transparan ya. Jadi hotelnya itu apa? Nggak tiba-tiba ganti-ganti. Fasilitasnya seperti apa? Roundennya akan seperti apa? Jangan sampai tiba-tiba apa yang diomongkan di depan apa yang dia fasilitas yang kita dapatkan di sana berbeda. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, kesehatan dan vaksinasi. Jangan lupa untuk memeriksa kondisi kesehatanmu sebelum berangkat. Kondisi harus sebaik dan sesehat mungkin. Kemudian vaksin meningitis wajib untuk masuk ke Arab Saudi. Ini juga untuk mendapatkan buku kuning, salah satu dokumen penting sebelum berangkat ke sana. Selain itu, kalau kamu ada riwayat penyakit tertentu, pastikan kamu membawa obat-obatan yang dibutuhkan. Jujur pada travel tentang penyakitnya, karena ini nanti berpengaruh untuk travel. Bisa menyiapkan plan-plan tak terduga ketika ada di Tanah Suci. Jangan sampai nanti travel tak tahu apa kemudian penyakitnya kambuh dan serba kelabakan di sana. Karena travel itu tidak hanya mengurus satu jamaah, tapi rombongan. Jadi kasihan rombongan yang lain ketika harus mengurus satu orang saja. Kemudian yang lain kan juga membayar secara porsi yang sama. Mereka mungkin udah nabung jauh-jauh hari, kemudian harus ibadah umrohnya terganggu dengan salah satu dari kita yang kemudian sakit karena tidak memberitahu travel. Ketika kita memberitahu travel tentang penyakitnya, harusnya sudah disiapkan plan-plan. Ada ustadz yang mungkin disiapkan emang untuk hal-hal yang tak terduga untuk mengurus itu misalkan di sana. Jadi itu harus seterbuka mungkin tentang penyakit apapun yang kita derita agar ibadah kita dan juga jamaah-jamaah umroh lain bisa maksimal. Bawa juga seleb atau obat penting sakit kepala, pusing atau mabuk perjalanan. Itu udah ada ya di kolom deskripsi, nanti bisa dicek ya, aku udah pernah bikin videonya. Keempat, persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik juga nggak kalah penting teman-teman. Umroh itu membutuhkan fisik yang prima karena kamu akan banyak berjalan kaki, terutama di sekitar Masjidil Haram dan tempat-tempat ibadah lainnya.
Jadi cobalah untuk rutin berolahraga beberapa minggu sebelum berangkat. Jadi kemarin itu aku juga sempat beberapa bulan sebelum berangkat itu tuh sudah rutin 3-4 hari sekali aku rutin jogging, atau setidaknya seminggu sekali itu aku rutin jogging di Prambanan gitu. Karena emang menyiapkan secara fisikku ini untuk biar bisa umrohnya tuh lebih maksimal. Itu pun udah beberapa bulan aku rutin jogging dan bahkan nge-gym gitu. Itu aja masih bener-bener berasa capeknya. Apalagi mungkin teman-teman yang nggak pernah jogging ataupun mempersiapkan secara fisik, itu pasti nanti akan sakit banget secara kakinya, membengkak dan macam-macam. Apalagi habis perjalanan jauh. Jadi teman-teman tolong siapkan fisiknya. Jangan lupa juga persiapkan mental kamu. Umroh itu adalah perjalanan spiritual. Jadi penting banget untuk menenangkan hati dan pikiran sebelum berangkat. Jadi teman-teman itu harus menyiapkan secara mentalnya, itu harus melepaskan duniawi, kurang lebih gitu. Karena kita itu di sana sudah cuma makan ibadah, makan tidur ibadah. Pastikan kita tuh bener-bener cuma urusannya di sana itu adalah menghadap ke Allah. Kita pasrahkan semuanya ke Allah. Jadi urusan pekerjaan gimana caranya sudah ada yang backup. Pokoknya mempersiapkan sejauh-jauh hari untuk pekerjaan ataupun apapun yang urusan duniawi itu harus sudah bisa remote atau berjalan sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Karena kita biar bisa fokus dengan ibadah kita, bukan memikirkan duniawi lagi. Jadi biar maksimal teman-teman semua harus persiapkan itu jauh-jauh hari. Yang kelima adalah memilih pakaian yang tepat. Untuk pakaian, pastikan kamu sudah menyiapkan pakaian ihram bagi yang pria. Kemudian, bagi yang wanita, pastikan pakaian yang sesuai dengan syariat serta nyaman untuk beraktivitas. Jangan lupa bawa juga pakaian yang nyaman untuk sehari-hari, apalagi karena cuaca di Mekah dan Madinah bisa sangat panas dan bisa sangat dingin, tergantung dengan musimnya. Yang nomor 6 adalah perlengkapan ibadah dan keperluan pribadi. Untuk perlengkapan ibadah, pastikan kamu membawa Al-Quran, tasbih, sajadah, dan buku doa. Dan juga beberapa orang juga membawa buku panduan umroh agar ibadah lebih terarah. Biasanya sih di travel sudah disiapkan ya, tapi tidak ada salahnya prepare juga. Jangan lupa juga bawa charger, power bank, dan perlengkapan elektronik lainnya untuk mengabadikan momen-momen indah selama di sana. Sekarang itu zamannya sudah beda. Kalau dulu mungkin orang pulang haji, pulang umroh itu banyak didatengin warga-warga atau tetangga-tetangga yang kemudian bersilaturahmi mendengarkan cerita pengalaman selama di sana. Itu membuat inspirasi orang kemudian pengen ikut berangkat haji ataupun umroh setelah mendengar itu. Kita ini sekarang sudah memasuki era digital dan semuanya serba digital. Semua media sosial itu harus kita gunakan maksimal untuk ibadah sebisa mungkin. Jadi kita bikin konten-konten tentang ibadah, kita share sebanyak-banyaknya agar orang-orang itu juga bisa terinspirasi. Seperti umroh ini misalnya gitu. Karena aku secara pribadi itu salah satu orang yang terinspirasi karena tuh FYP tentang umroh, hingga akhirnya aku tuh membulatkan tekad untuk umroh. Walaupun memang sebelumnya udah berniatkan untuk umroh, tapi itu menjadi lebih mantap lagi ketika aku melihat konten-konten umroh yang bertebaran di sosial media. Jadi usahakan teman-teman juga bikin konten kayak gitu sebanyak-banyaknya agar mampu menginspirasi orang lain gitu. Kayak seperti perkataan Habib Ja'far ini. Kan kemarin sempat ramai tuh di sosial media. Kalau ada orang Indonesia lagi ibadah haji ataupun umroh, suka selfie, suka bikin video gitu. Sebenarnya itu diperbolehkan atau enggak? Atau sebenarnya elok atau tidak? Etis atau tidak sih, Bib? Ada dua hal tuh yang menyebabkan orang selfie itu justru positif. Maksudnya gue gak mau itu menjadi sesuatu yang kita pastikan hal yang negatif. Itu justru jadi dosa di guanya karena negative thinking, suuzon. Karena dua hal. Pertama, dia mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Yang kedua, itu menjadi sedekah ketika dibagikan di media sosial. Itu menjadi sedekah ketika dibagikan di media sosial, dibagikan ke keluarga. Karena ria itu di hati. Ketika lo judge, wah itu pasti untuk sombong. Itu pasti untuk pencitraan. Lu yang salah. Karena lu gak tahu kok motivasi dia. Itu kan letaknya di hati. Dia tidak ingin menjadi pribadi yang ego, yang hanya menikmati keindahan pertemuan dengan Tuhan ini untuk dirinya sendiri. Dia abadikanlah momen itu. Ketujuh, keuangan dan pembayaran. Masalah keuangan juga penting. Pastikan kamu sudah menyiapkan uang untuk kebutuhan di sana, baik untuk oleh-oleh atau kebutuhan mendesak lainnya. Sekarang banyak orang yang memilih menggunakan kartu kredit atau debit yang bisa digunakan internasional, tapi tetap siapkan uang tunai dalam rial untuk kebutuhan kecil seperti sedekah dan keperluan lainnya. Jangan sampai kamu kehabisan uang di tengah perjalanan. Pokoknya tetap harus ada uang cash untuk mungkin kita sedekah atau mungkin kita beli jajan-jajan
jajan yang kecil-kecil, misalkan yang di pedagang-pedagang kaki lima beli buah dan macam-macam, itu tetap harus ada cash. Berapa uang yang perlu dipersiapkan, uang sakunya, secara idealnya itu bisa cek di kolom deskripsi. Sudah saya cantumkan juga, sudah bikin videonya juga. 8 adalah mempelajari tata cara ibadah umroh. Ini juga penting ya. Sebelum berangkat pastikan kamu sudah mempelajari tata cara umroh dengan baik, mulai dari niat, tawaf, sa'i, sholat sunnah, hingga doa-doa yang dianjurkan selama umroh. Kamu bisa ikuti kursus atau baca buku dengan panduan yang memperdalam ilmu tentang umroh. Semakin kamu siap secara pengetahuan, semakin lancar dan khusyuk ibadah umroh kamu di sana. Dan itu dia beberapa hal yang perlu kamu persiapkan sebelum berangkat umroh. Semoga perjalanan ibadah umroh teman-teman lancar dan penuh berkah. Jangan lupa selalu berdoa dan menjaga niat yang ikhlas. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Akan saya bantu jawab yang bisa saya jawab. Kalau tidak ya mohon maaf. Tapi akan saya usahakan untuk menjawab. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci sebanyak-banyaknya. Nggak cuma 1-2 kali tapi sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan terima kasih.